Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada mulki wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua dimanapun tempat berada sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama saya tidak upload video, dan sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan, beberapa sahabat, beberapa teman-teman, partner kerja, dan ada klien-klien yang bertanya kepada saya, kenapa dari gontor beralih ke notaris, kenapa dari gontor beralih ke PPAT, kenapa dari gontor beralih ke pertanahan. Ya logika, banting setirnya jauh, beloknya jauh, nyebrangnya jauh. Kalau bisa dijawab, sebenarnya terus terang jujur saya pun bingung jawabnya gimana. Saya pun nggak tahu kok bisa saya terjun atau bergabung atau ngambil alih profesi untuk di pertanahan atau notaris PPAT. Jadi ini saya cerita, emang dulu saya ingin jadi pilot. Cita-cita itu setelah di Gontor saya ingin jadi pilot. Motivasi saya adalah Alim Gontor tahun 2006, Muhammad Rifki Nuza yang sekarang udah jadi pilot batik air, dan beliau, saya ingin seperti beliau gitu. Ternyata qadarullah, Allah belum mengizinkan, dalam artian sebenarnya di kelas 6, waktu kelas 6 di Banyuwangi, kelas 6 di Gontor Banyuwangi, di Banyuwangi itu kan ada sekolah pilot namanya Loka BPIP penerbangan. Di situ ada punya negeri. Jadi Indonesia ini sekolah penerbangan yang negeri punya pemerintah cuma dua, satu di Curug STIP, dan yang kedua di Loka BIP di Banyuwangi, ya sekolah penerbangan. Terus terang jujur, ketika kelas 6 di Banyuwangi, saya kelas 6 nya di Banyuwangi, Gontor dulu namanya Gontor 5, Darul Mutakin Banyuwangi. Setiap hari Jumat saya itu izin keluar pondok, bukan untuk ke pasar, ke kota, ataupun belanja segala macam, cuman untuk ke bandara ngelihat pesawat. Saksinya ada tukang ojek. Tukang ojek itu pasti udah tahu kalau saya keluar pondok pakai baju putih, celana hitam, keluar pondok hari Jumat, tujuan saya pasti ke Bandara Belimbing Sari. Waktu itu Bandara Belimbing Sari cuman melayani rute Banyuwangi Surabaya, Banyuwangi Juanda, Banyuwangi Juanda. Jadi belum ada sampai ke Jakarta, dan sekarang Bandara Belimbing Sari sudah diluas, dilebarkan, jadi ada rute dari Banyuwangi ke Jakarta. Jadi beruntung sekarang bagi wali-wali yang anaknya di Banyuwangi, ketika mau besuk, ketika mau jenguk, tapi kalau lagi pandemi ini nggak bisa langsung dari Jakarta ke Banyuwangi, ada penerbangannya tanpa transit melalui Juanda atau Surabaya. Jadi di situ singkat ceritanya, setiap sampai kelas 6 itu sampai lulus kurang lebih saya seperti itu. Bahkan saya langganan majalah Angkasa. Majalah Angkasa setiap bulan dia datang ke pondok, kirim ke kamar saya. Dulu kelas 6 saya bagian kesehatan, Bakes, bagian kesehatan, jadi yang menangani atau mengasuh anggota santri yang sakit di bagian kesehatan. Jadi kamar saya itu di dekat lapangan, jadi ketika ada masuk majalah langsung dari gerbang ke kamar. Singkat ceritanya, ya mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwasanya sekolah pilot itu tidak murah, sekolah pilot itu tidak mudah. Jaringan sudah saya cari, bahkan ya sempat saya ingin daftar di Filipina, ada alumni Gontor juga 2014 namanya Akmal Izzati, beliau juga sempat di sekolah penerbangan di Filipina punya swasta, dan juga ya mayoritas semuanya adalah al-fulus, ana ma fi fulus, 600 juta kurang lebih, kalau mungkin kalau salah dikoreksi, ya segitu, 500 juta ke atas kalau sekolah pilot. Saya mikir saya punya adik, jadi ya jangan dipaksakan lah, kalaupun belum rezekinya nggak apa-apa. Setelah itu 2016 saya lulus dari Gontor, 2017 saya ngabdi di Banyuwangi, alhamdulillah ngabdinya pun juga di Banyuwangi. Itu udah mulai pudar. Cita-cita saya yang pengen jadi pilot pudar. Tapi ada kesempatan saya ketika pengabdian itu hari Jumat untuk ke bandara melihat pesawat atau bertanya-tanya. Kan ketika pengabdian itu kita boleh bawa HP, dan kita keluar pun tidak, maksudnya dalam artian tanda kutip ya,
nggak seperti santri lah, cuma bisa hari Jumat. Tapi kalau kita jadi pengabdian jadi gontor, hari apapun bisa keluar dengan batasan jangan jam 10 malam nggak boleh keluar, harus sudah di pondok. Jadi di situ saya mencari network, kesempatan pengabdian itu saya mencari jaringan teman-teman yang sudah jadi sekolah di penerbangan, saya kontakin, ternyata emang semuanya adalah fulus, nggak ada fulus mampus. Maaf. Jadi ya begitu saya jalani pengabdian setahun 2017 selesai. Di akhir pengabdian saya memutuskan untuk keluar dari Banyuwangi, dari Gontor 5 Mutakin. Setelah itu saya ikut, pertamanya itu ikut tes Lebanon. Jadi pemerintah waktu itu ada buka 4, Mesir, Sudan, Maroko, Lebanon. Saya ambil yang paling kecil, yang paling sedikit orangnya, yaitu Lebanon, 137 orang se-Indonesia. Saya ikutin, ujiannya di Gontor Ponorogo. Saya ikutin ujian Safahi sama syekhnya itu kan, ditanya bahasa Arab, ditanya hafalan segala macam, dan ujian tulis. Pertama ujian tulis dulu, baru ujian lisan. 1 hari itu full, selesai pengumuman, qadarullah saya nggak lulus. Bukan dengan lulus, saya nggak terima. Nama saya urutan paling bawah. Jadi kan yang diambil itu cuma 10 orang terbesar. Setelah itu nama saya di 10 orang terbesar itu cadangan. Tapi ya qadarullah belum diizinkan untuk berangkat ke Lebanon. Tanya-tanya orang tua pun ke Lebanon waktu itu kan lagi krisis. Jadi nggak usah, karena kemarin sempat dihubungin kalau cadangan ini mau berangkat bisa dengan syarat ya masukin mandiri jatuhnya, kurang lebih 40 juta itu kalau kita mau berangkat sendiri mandiri. Pada intinya kita udah lulus, nama kita udah masuk, cuman yang pemerintah ambil cuma 10 orang. Nah setelah itu alhamdulillah di sini saya punya orang tua angkat, dan anaknya itu ketika itu di Gontor, sekarang sudah kelas 2, tidak melanjutkan di Gontor karena sakit, dan beliau mengajak atau mengarahkan saya untuk stay di Jakarta, karena di Jakarta ini kan kuliah apa-apa mudah gitu kan, kampus juga banyak. Dan pikiran saya ketika itu Jakarta saya cuman untuk transit, karena pengurusan kalau mau ke luar negeri, ke Mesir, ke manapun ya, ke Sudan, dekat dengan kedutaan. Jadi mengurusin visa, imigrasi segala macam di Jakarta lebih mudah. Itu awal tujuan saya ke Jakarta, ingin saya ke luar negeri. Tapi qadarullah saya udah nyoba ke Sudan. Saya masuknya Sudan cuman Jamiatul Quranul Karim. Ketika itu saya ditelepon sama teman di KPM di sana. Tapi Jamiatul Quranul Karim ini cuman menyediakan biaya kampus, bukan biaya, sedangkan biaya penginapan, makan sehari-hari itu ditanggung pribadi. Tapi saya ambil. Ketika itu Sudan, Brunei juga saya coba karena ada masalah dikit di paspor, nama sama paspor itu berbeda, ada satu huruf yang salah, jadi saya nggak bisa berangkat. Dan ya udah, saya tuh ketika itu merenung di situ, upaya udah saya ikhtiar sudah. Jadi kalau begini berarti Allah mungkin memberikan saya untuk stay di sini Indonesia dulu, dalam artian kita udah belum rezeki saya untuk keluar negeri, jadi saya jalankan untuk Jakarta. Kuliahlah saya di Universitas Islam 45 Bekasi, Unisma. Di situ saya ingin dulu cita-cita saya ingin jadi hakim. Ya, jadi hakim. Jadi saya kuliah ngambil hukum. Di situ di Unisma itu saya ambil hukum keluarga, akhwal syakhsiyah, jurusannya Fakultas Agama Islam. Jadi lulusannya sarjana hukum. Dulu SHI, masih SHI, tapi sekarang sudah sarjana hukum. Setelah itu 1 semester saya lewatin 2 semester. Nah di semester 2 saya tinggal di Tanjung Priok. Kuliah saya di Unisma Bekasi. Tanjung Priok Unisma Bekasi lumayan perjalanannya, apalagi di Jalan Raya Bekasi itu ketika itu masih awal-awalnya bangun bangun tol jalur tengah itu, jadi macetnya luar biasa di situ. Ya 1,5 jam, 1 jam lebih dikit saya perjalanan kira-kira dari kampus, pergi pagi, pergi jam 7, jam 8, setengah 7, setengah 8 sampai jam 9, setengah 10. Ya hampir 1 tahun saya jalanin di Unisma. Dan di semester kedua mau UTS apa UAS gitu, saya berhenti karena di situ saya mikir, saya merenung. Hampir 1 tahun saya di sini, apa yang saya dapat? Kuliah bayar, perjalanan saya sering terlambat, dan banyak kendala lain lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Ya pada intinya apa yang saya dapat 1 tahun di sini, apa yang saya dapat? Nggak ada. Hanya gimana caranya saya bisa dapat kerja, dapat uang, dan bisa kuliah. Hanya saya
cari kampus yang bisa kuliah sambil kerja. Dapatlah di Universitas Jakarta Pulau Mas Pacuan Kuda, di belakangnya Jayabaya ada Kalbis IL3 dan paling belakangnya itu Universitas Jakarta. Di situ saya masuk Universitas Jakarta, Fakultas Hukum tetap. Lalu nah di kampus itu kan waktu di kuliah di Universitas Jakarta, teman-teman saya belum kerja, jadi bingung juga, kuliah nggak ada kerjaan segala macam. Di kampus ada teman namanya Muhammad Yasin, Bang Muhammad Yasin, yang beliau kerja di wali kota. Jadi saya dekatin, saya pepetin tuh beliau. Saya tanya, Bang Yasin, Bang, kalau di Jakarta mau jadi guru gimana, Bang? Beliau bilang, gampang, datangin aja Sudin. Sudin tuh Bang, suku dinas pendidikan. Di mana Bang? Di setiap wali kota ada Sudin pendidikan. Ente tinggal di mana? Ana di Priuk, Jakarta Utara. Datangnya Sudin di Yosudarso, ya. Di situ ada lantai 4 ada Sudin pendidikan. Besoknya saya datangin ke Yosudarso, wali kota Jakarta Utara. Saya masuk lantai 4, saya bawa tas, bawa pakaian rapi, ngelamar kerja gitu kan, bawa CV semuanya. Akhirnya di sana ketika sampai di wali kota, singkat ceritanya saya ketemu di TU-nya, saya ditolak gara-gara pendidikan saya SMA. Ibunya bilang, ibu TU-nya, di Jakarta jadi guru itu minimal S1 Mas. Jadi saya di situ terpukul. Memang saya pendidikan saya SMA, setara SMA lah, tapi saya belum bisa apa-apa. Akhirnya saya pulang. Ketika itu ada yang menyarankan saya untuk datang ke SDIT Alusna Tanjung Priok, dekat terminal, dekat stasiun Tanjung Priok. Saya datang ke situ. Ternyata ketika itu kepala sekolahnya rapat, semua kepala sekolah ketika lagi rapat. Akhirnya saya datangin ke sekolah di situ, SD Sang Tua SMP di sekitar Tanjung Priok, Jalan Bugis itu, kalau teman-teman tahu. Ditolak juga sama tukang parkir. Kenapa? Ditanya tukang parkir, ada perlu apa Mas? Mau ketemu kepala sekolah. Perluannya untuk melamar jadi guru. Mohon maaf Mas, sudah penuh. Juga parkir sudah bilang udah penuh, subhanallah. Akhirnya ya udah saya ikutin. Hanya saya pulang, mau pulang hati saya itu udah bicara, kalau di Jakarta saya seperti ini, kuliah nggak jelas, kerja nggak jelas, hidup saya pun juga nggak jelas. Saya pulanglah ke Jambi, saya bilang kan. Qadarullah saya pulang, Jalan Bugis saya seberangin, perempatan, Polres, belok kiri, migrasi lurus, Jalan Melati, Jalan Anggrek, Jalan lurus, saya ambil Jalan Melati. Di situ saya bilang, saya kuliah di hukum, ngambil jadi guru nggak bisa, nyebrangnya jauh, beloknya jauh bisa. Kalau kuliah di hukum, itu kerjanya di advokat, lawyer atau notaris, begitu kan, tentang hukum lah. Hanya ketika saya jalan bawa motor, di sebelah kiri itu ada tulisan kantor notaris PPAT Ahmad Sohib Sarjana Hukum. Nah di situ saya bilang, wah ini notaris, saya kuliah di hukum. Cobalah saya masukin, begitu saya masukin, ditanya security, ada perlu apa? Parkir aja motor di situ, kalau mau masuk aja, saya bilang. Karena kan saya waktu itu berhenti di jalan, karena kan itu satu jalan one way. Akhirnya saya masuk. Saya pun kalau mau masuk sebenarnya awalnya takut. Kenapa? Di depan kantor notaris itu, terus terang, mobil Pak notarisnya, mobil Pak Hajinya itu mobilnya Fortuner, dan di sampingnya itu banyak motor-motor NMAX, motor-motor bagus lah kan. Saya masuk, minder. Kenapa? Ketika saya masuk takut saya ditolak lagi, karena tadinya di wali kota saya ditolak gara-gara pendidikan saya SMA. Dan saya bismillah, prinsip saya ketika saya masuk di dalam marah-marah sama saya, ngomel-ngomel sama saya, ngoceh-ngocehin saya, jatuh-jatuhin saya terima. Ataupun ketika saya keluar dari ruangan itu, saya nggak kenal sama mereka, jadi kita lupa. Begitu saya prinsipnya begitu, bismillah, bodo amat. Saya bilang, kalau bahasa ininya bodo amat. Akhirnya saya masuk, ketemu sama resepsionisnya namanya Mbak Yana. Awalnya saya bilang, Mbak, ada perlu apa? Ditanya sama Mbak Yana. Saya mau belajar Mbak, mau belajar. Mbaknya bingung kan? Mau belajar, maksudnya gimana Mas? Ya Mbak, saya mau belajar, saya kuliah di hukum, fakultas hukum, saya mau belajar tentang dunia pertanahan, tentang dunia kenotarisan. Oh, mungkin Mbaknya bilang magang. Mohon maaf Mas, sebelumnya sepertinya sekarang belum ada. Kenapa? Karena Pak notarisnya belum ada ngasih info ke kita untuk menerima lowongan ataupun open recruitment begitu. Oh begitu Mbak, iya ya sudah, kalau begitu terima kasih informasi, saya pulang. Ketika mau pulang, ya Mbak tadi nelpon ke Bapak. Qadarulahnya waktu itu kan siang, jam makan siang, jam 12:30-an. Jadi nggak ada klien, kosong. Jadi cuma saya masuk. Akhirnya Mbak resepsionis tadi telepon ke Bapak notarisnya, Pak, ada Pak Maulana mau ketemu. Dikiranya saya mau konsultasi kan atau apa segala macam. Saya datang masuk ke ruang pertemuan, ketemu kurang lebih 5-7 menit nunggu Pak notarisnya keluar. Akhirnya saya salamin, Assalamualaikum, saya cium tangannya.
silakan duduk, ya, terima kasih Pak, ada bisa saya bantu, kata penulisnya baik, ramah. Beliau Pak Haji, beliau juga salah satu ketua masjid di Pulau Mas, daerah dekat komplek beliau aslinya Gresik. Saya yakin beliau baik, semoga beliau dijaga oleh Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, kerjaannya, dan selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Lalu ditanyalah, saya singkat cerita di situ saya ditanya, saya mau belajar Pak, mau belajar, bingung lagi Pak notasnya, mau belajar maksudnya ya saya mau belajar Pak, saya kuliah di hukum, saya mau belajar sama Bapak tentang dunia pertanahan kenotarisan. Kamu asli mana? Saya bilang saya asli Jambi, tinggal di mana? Di Pelumpang Semper sama saudara. Pendidikan kamu apa? SMA Pak? Di mana? Di Jawa, Ponorogo. Pesantren apa? Pesantren Gontor. Nah, bapaknya itu adiknya itu kalau nggak salah ya, adiknya itu dari Gontor juga. Jadi dulunya keterima di Maroko, beasiswa adiknya Pak Ahmad Sohib, Pak Notaris. Jadi ya Allah alam, saya langsung diterima. Cuman beliau bilang gini, tapi di sini kecil. Ketika itu saya belum nyambung apa yang beliau bilang kecil itu. Tapi kodok saya bilang, mohon maaf Pak, Bapak nerima saya untuk saya bisa belajar di sini, untuk saya bisa bergabung di sini, saya udah bersyukur. Saya bilang, ya udah kalau begitu, di sebelah kirinya beliau ada tembok kalender Bank DKI. Jadi beliau melihat kalender. Ketika itu tanggal 19 September 2018, beliau melihat tembok itu. Ya udah, tanggal 1 Oktober kamu masuk. Hah? Kaget saya kan. Hanya, yuk, terima kasih Pak. Saya cium tangannya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nah, bingung lagi beliau kan, kenapa? Daripada saya kosong menjelang tanggal 1 tuh, ya udah besok kamu masuk lah. Tanggal 20 September masuk. Hanya saya suruh masuk, naik ke atas, dikenalin sama teman-teman yang lain. Teman-teman juga kaget, siapa yang bawa gitu kan. Saya juga bingung, nggak tahu siapa yang bawa. Akhirnya saya tiba-tiba datang sini dan saya ngomong apa adanya sama Pak Notaris, disuruh gabung, suruh belajar, dikasih tahu meja kamu yang di pojok ada komputernya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bergabung, masih belajar sama beliau. Satu yang saya ambil di situ ada ilmunya. Karena apa Pak? Di luar ilmunya nggak ada. Kalau di situ, walaupun maaf ya, kita kalau di situ melihat dari gaji nggak akan masuk, karena di situ saya nggak mandang bulanan saya berapa, yang penting situ saya dapat ilmu. Karena ilmu yang saya ambil di kantor notaris di situ, yang mana teman-teman luar nggak bisa dapatin. Karena apa? Itu kita langsung terjun. Saya kesimpulan begini, kuliah saya di hukum itu teori, ketika saya di kantor itu saya praktek. Jadi saya anggap semuanya saya kuliah, setiap hari saya kuliah, kerja saya bilang kuliah gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ilmu dari notaris, ilmu pertanahan ya sedikit-sedikit yang saya resapi, yang saya ambil begitu kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan saya selalu istiqomah di notaris. Dan ya itulah tadi, kembali ke pertanyaan, kok bisa dari Gontor ke PPAT, kok bisa dari Gontor ke notaris, kok bisa dari Gontor ke pertanahan. Ya saya juga bingung kalau jawabnya, saya juga nggak tahu kok saya bisa ke sini. Jadi mungkin udah qadarullah jalannya saya ke sini. Terus terang sampai saat ini mungkin karena network saya, jaringan saya belum luas, atau main saya kurang jauh, saya belum menemukan alumni Gontor yang dari notaris. Mungkin banyak tapi saya belum menemukan. Nggak apa kalau teman-teman rekan-rekan tahu, komentar aja, ataupun mungkin teman-teman yang dari Gontor juga melihat atau pernah kenal notaris dari Gontor, nggak apa, kita bikin kumpulan ikatan notaris dari Gontor. Kita buat nanti adik-adik kita atau teman-teman kita yang jadi alumni Gontor, kalau mereka mau gabung nggak apa-apa, silakan, monggo gitu. Jadi intinya Gontor itu cuma memberikan kunci kepada kita, dan kunci itu terserah kita, bebas untuk kita buka kemana, pintu apa yang mau kita buka. Mau kita jadi pegawai, mau kita jadi pedagang, pengusaha, atau kita jadi ustadz, dakwah, kiai, atau kita jadi notaris, atau polisi, tentara, pilot, dan lain sebagainya. Jadi Gontor berdiri di atas untuk semua golongan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next video. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan monggo, atau ada kata-kata saya yang salah silakan ditanyakan lagi. Saya mohon maaf. Ambil jambu pakai galah, maafin saya banyak salah. Mati lampu nyalain lilin, maafin saya nyebelin. Burung kiran burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.